Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita. Yang didasari dalam renungan santapan harian, Selasa 12 Agustus 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Tetapi kita akan membaca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudaraku, tema renungan hari ini adalah Kristen tanpa pertobatan. Saudara, kita tentu mengenal istilah Kristen KTP. Istilah ini ditujukan kepada orang yang mengaku Kristen, tetapi imannya tidak bertumbuh sehingga tidak satupun karakter Kristiani ia tunjukkan dalam hidupnya. Kepanjangan KTP kemudian dipelesetkan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Orang-orang yang serupa dengan Kristen KTP rupanya sudah ada sejak zaman Yesus. Bacaan kita dengan jelas menyebutkan 3 kota di mana penduduknya tidak mau menerima berita keselamatan dari Yesus Kristus, yaitu Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa mereka menolak? Tidak diceritakan dengan jelas pada bacaan kita. Tetapi kita mengetahui secara tersirat bahwa Yesus telah banyak melakukan mujizat di kota-kota itu. Bila mujizat saja tidak mampu membuat orang bertobat dan menjadi percaya, maka dapat dikatakan orang itu luar biasa bebalnya. Bebal artinya sukar untuk mengerti, tidak cepat tanggap, dan tidak mau berubah. Kemungkinan lain, orang-orang di kota itu hanya mau menerima mujizat yang enak-enak saja, sedangkan mereka menolak bertobat. Yesus dengan tegas mengecam penduduk di kota-kota tersebut dan akan menghukumnya. Seperti apa bentuk hukumannya tidak dijelaskan di dalam bacaan, tetapi yang pasti mereka akan dihakimi pada waktunya. 2 kata penting dalam bacaan kita adalah bertobat dan berkabung. Bertobat adalah tekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkabung adalah ekspresi penyesalan terhadap semua perbuatan tidak baik yang telah dilakukan. Bertobat dan penyesalan sering kita dengar dan lakukan dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan tulus di hadapan Allah? Jika benar tulus, seharusnya ada pertumbuhan iman yang nyata dalam hidup kita. Bertobat dan menyesal adalah bagian penting dalam pertumbuhan iman orang percaya. Karena itu, mintalah kekuatan kepada Tuhan, agar kita dimampukan Roh Kudus mengubah hidup ke arah yang lebih baik, sesuai dengan firman-Nya. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya pertobatan yang sejati. Tuhan, ampunilah kami bila selama ini kami hanya menjadi Kristen di nama saja. Tetapi hati kami jauh dari-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami. Ubahkan hidup kami. Dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk berjalan dalam ketaatan kepada-Mu setiap hari. Tuhan, biarlah iman kami senantiasa nyata lewat perkataan, sikap, bahkan perbuatan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.